Ya, bukannya tanpa beban, yang jelas tanpa anggaran. Nggak punya beban tanggung jawab anggaran. Nggak peduli, orang ada ngomong yang satu dua lah, yang ngomong rasis ke saya tuh saya nggak tanggapin. Halo Tribuners, selamat datang dan berjumpa kembali di Tribun Podcast. So, seperti biasa tentunya barengan Angga Prayoga di sini dan juga tentunya ditemenin partnerku juga di sini ada Mas Danang. Yang selalu nemenin Tribuners juga tentunya di rumah sambil santai-santai mungkin di sore hari. Kita lagi di warung kopi juga. Di mana nih? Tepatnya kita ada di Tatido. Kita jadi nyantai-nyantai aja, kita ngobrol-ngobrol. Kita diundang ngopi sama tokoh senior Kepri ini. Ini senior bener nih. Senior ya. Ini orang tua kita. Kita perlu Jangan gitu berguru. dong. Bener. Nah biasanya kalau tripod itu biasanya kita selalu menghadirkan tamu-tamu atau tamu-tamu spesial biasanya setiap episodenya. Dan kali ini kita nggak cuma spesial ya Mas Danang. Ini tamu kita kali ini nggak cuma spesial karena tamu kita ini salah satu tamu terhormat juga. Jadi ada salah satu anggota DPD RI. DPD RI. Ada Pak Hari Pinto. Tanuwijaya. Betul Pak, Hari Pinto Tanuwijaya kan Pak? Benar. Iya. Tapi Siapa yang nggak tahu di orang Batam, orang Kepri nggak tahu Pak Hari? Kayak semuanya tahu ya. Tapi Mas Danang kalau ngomong jangan bilang senior, orang tua gitu ya. Iya. Senior podcast ya. Jangan dong. Orangnya lucu, suka senyum, Benar. kita kayaknya nggak pernah punya rasa sedih gitu ya. Oh, bahagia terus ini. Pak Dan Hari. milenial pasti. Betul, Ya. pasti seru kita ngobrolnya. Iya. Ini. Kayaknya kita banyak ketawa ya. Bukan kolonial ya. Gimana Pak Hari? Sehat Pak Hari? Oke banget. Ini Ya, pas ya. lagi emang sering di Batam terus ya sekarang ya Pak ya? Waduh, udah 3 bulan Batam terus. Udah 3 bulan. Terus ya gara-gara work from home jadi olahraga terus gue. Olahraga terus. Ya, Gitu. DPD ini kan Dewan Perwakilan Daerah Republik Benar. Indonesia. Jadi Pak Hari ini mewakili Kepri ya Pak. Mewakili Ya, Pulau saya gitu ya. Riau. Iya, Pak, benar. Mungkin teman-teman Tribuners yang apa sih DPD itu? Mungkin Pak Hari boleh cerita Pak. DPD RI itu apa? Pak Hari itu kerjanya ngapain? Apa Iya. bedanya dengan DPR? Nah itu Iya. yang penting tuh biasanya. Penting itu. Banyak orang nggak tahu. Iya. Kerjanya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Ya, bisa semua di DPD RI itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan mewakili seprovinsi ini di pusat. Di pusat. Ya, hampir sama DPR, ya kan? DPR perwakilannya bisa seprovinsi, bisa sekota, ya kan? Tapi kalau DPD itu bukan dari partai, independen. Independen. Saya orang independen, gitu. Oh, oke. Ya. Berarti bukan orang partai, Bukan. tapi mewakili seluruh orang Kepri gitu. Betul. Pak? Istilahnya gitu ya. Iya. DPD kayak mewakili Kepri itu ada berapa orang Pak? Di tiap provinsi ya, kalau DPD itu masing-masing 4. Oh, masing-masing Iya, semua. iya, beda sama DPR. DPR kan kalau Jawa Barat bisa 100 gitu Oke, kan. oke. Kalau Kepri cuma 4, kalau DPD tiap provinsi 4. Oh. Gitu. Jadi ini memang dalam rangka perimbangan antara jumlah penduduk kan, kalau provinsi gede pasti perwakilannya banyak. Betul, betul. Kalau DPD itu pokoknya tiap provinsi 4. Oke. Ini perimbangan. Terus itu Pak Hari itu mewakili apa? Kalau DPR kan mewakili suara-suara istilahnya suara rakyat. Pak Hari itu apa sih? Ya kalau DPR RI kita sebagai anggota DPR RI, kalau di DPR kan dia kan ada fraksinya. Jadi dia bersuara pun tentu harus sesuai dengan garis politiknya fraksi atau partai. Betul. Kalau DPD kan bebas. Iya kan, suara Mas Danang saya wakilin tuh. Tinggal Bisa, sampein aja, saya sampein tuh. Suara Jadi Mas pesan, Angga saya sampein tuh. Oke. Nyampe dah. Oh. Gitu, bebas. Oh, iya. Jadi apa adanya. Aduh, Gitu. iya. Tanpa ya ada beban partai. Tapi memang kewenangan kan beda. Iya. Ya, kita nggak punya kewenangan anggaran, ya kan, atau legislasi juga kita memberikan masukan-masukan dan pertimbangan gitu. Memang kewenangannya berkurang, tapi ya banyak hal yang kita sampaikan dan menjadi masukan yang penting terrealisasi juga gitu. Iya. Makanya beda ya, DPD sama DPR itu beda ya. Iya. DPR ngomongin anggaran, ngomongin Iya. kebijakan perundang-undangan gitu. Iya. Makanya ekspresinya Pak Hari ini kan Lebih kayaknya, sumringah, lebih sumringah, nggak fun, punya ya beban kan? berat banget itu. Meskipun juga punya fungsi mewakili suara-suara rakyat, suara teman-teman di Kepri. Ya, bukannya tanpa beban, yang jelas tanpa anggaran. Nggak punya beban tanggung jawab anggaran. Iya. Terus sekarang selama pandemi Pak Hari
apa aktivitasnya ngapain Pak? Ya kalau rapat masih tuh, Masih terus ya, masih rapatnya? rapat virtual. Online tapi ya? Online? Rapat virtual, kayak Zoom. Kayak Zoom terakhir sama Menteri Ibu Sri Mulyani. Oh. Ngomongin apa tuh Pak? Waduh. Ada bocoran nggak? Ada bocoran yang mungkin bisa ini? Bukan bocoran, ada di YouTube kok. Oh, udah Ada di dipublish YouTube, ya? ada di YouTube. Waktu itu kita bicarain bagaimana penanganan atau pemerintah nih selama masa COVID ini. Ini kan bukan cuma masalah penyakit ya, masalah pandemi ya, tapi kan masalah ekonominya sangat berat kan buat seluruh dunia. Betul. Ya, jadi saya sampaikan tuh, minta tolong supaya anggaran itu kan terjadi perubahan besar-besaran sehingga keluar Perpu itu kan. Perpu ya. Besar-besaran anggaran pemerintah untuk satu ya untuk nanganin penyakitnya. Kedua untuk nanganin jaring pengaman sosial, maksudnya gini, yang nggak ada kerja jangan sampai nggak makan, ya kan. Kemudian ya banyak kan orang-orang yang misalnya listriknya yang dibayarin, ya kan, yang 2 ampere, 4 ampere, ya kan. Nah saya minta juga yang subsidi, untuk ya? Batam yang 6 ampere, karena kita kan 4 ampere dikit di Batam, hampir nggak ada. Kita tolong itu diperhatiin juga nih kekhususan Batam nih, gitu, ya kan. Kemudian usaha-usaha kecil udah pada tutup tuh, ya kan. Bagaimana nanti pada fase pemulihan mereka dibantu permodalannya, dapat modal kerja lagi supaya bisa buka usaha lagi. Sekarang kan udah pada mantap. Betul. Tau nggak mantap? Apa tuh? Makan tabungan. Makan tabungan. Mantap, ya. makan tabungan. Ada lagi lebih parah lagi. Tau nggak? Apa Pak? Mantri. Apa Tau nggak tuh mantri? Mantan tribun itu. Bukan, bukan. Makan tabungan istri. Parah lagi. Yang penting Tapi sekarang udah pada kayak gitu kan. yang bayar lagi istri orang itu. Yang penting Makanya jangan nanti orang. pemerintah harus persiapkan itu. Nah, itu rapat saya terakhir dengan Menteri Keuangan. Itu dia ya. Nah, teman-teman Tribuners, kalau pengen menyampaikan inspirasi bisa langsung komen di itu. Kan kita lagi di Facebook Live ya. Lagi di Facebook Live. Ngomongkan Pak Hari. Ya barangkali ingin menyampaikan Bisa inspirasi. langsung aja nanti aspirasi di ya. kolom komentar ya. Betul. Bisa langsung kita sampai nih, ada pakar Iya. di sini langsung. Ya. Jadi kerja masih, tapi Masih, lewat online ya, Virtual ya. Kalau ketemu masyarakat masih, ya kan. Saya kan tinggal di Mitra Raya, ya kan. Jadi janjian ketemulah di kedai kopi, ya kan. Physical distancing lah, 1,5 meter gitu kan, ketemu, nyampein ya permasalahan lah, biasa sekarang banyak masalahan. Ya cuma ya ada enaknya sih. Sehari-hari saya pakai kaos. Cuma ini aja enggak karena mau di podcast. Tahu pada pakai kaos, saya minta kaos dulu tadi. Tapi yang penting ya tetap ketemu sama masyarakat, tetap cuman protokol kesehatannya tetap diinin ya. Tapi jangan ya Diusahain ikutin gitu ya. dong. Kayak ini aja kesini aja bawa hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya, habis Ini tadi pesan sponsor bukan Pak? enggak. Bukan pesan sponsor. Mereknya kan sebelah sini. Iya. Boleh nanti kalau ada yang mau brand di sini juga bisa ya. Kalau bawa ini salaman boleh, udah gitu langsung semprot ya. Pak Hari. Iya. Kalau menurut Pak Hari sekarang menurut pengamatan Pak Hari, kondisi ekonomi di Batam saat ini kepri sekaligus ya. Itu seperti apa, Pak Hari? Ya. Kan pasti Pak Hari juga ngawasin itu, maksudnya memantau itu kan. Oh iya. Gimana Pak Hari menurut Pak Hari? Dari Ya, bulan Maret ya, kalau yang kerjanya di sektor pariwisata, hotel, travel dan pendukungnya ya, banyak kan usaha pendukungnya udah banyak yang dirumahkan. Iya, dari Maret tuh. Usaha-usaha kecil pendukungnya ya kan banyak kan. Ya untung sih industri masih buka ya sebagian ya kalau Batam ya kan. Kalau yang wilayah lain yang PSBB kan lebih parah lagi kan. Betul. Gak boleh duduk di pasar, cuma boleh kedai itu cuma boleh bungkus doang. Ya kan, kalau di Batam sih masih bisa kan makan di tempat, tapi ya physical distancing lah, jangan lama-lama begitu kan. Gitu. Tapi menurut Pak Hari ini sampai kapan kondisi ini? Prediksi ya. Ekonomi lah, maksudnya akan membaik lagi kapan? Ini kan penting juga buat teman-teman Tribuners biar tahu nih. Ya, Ini kita gini. sampai kapan nih gini mosok larut dalam mau kayak gini masalah terus kan? pandemi terus ini. Iya, jadi ya makanya sektor ekonomi itu kita tuh mesti produktif, ya kan. Ada yang misalnya bisa kerja di rumah, ya kan. Kalau di Batam
industri kan masih jalan. Nah, kalau sektor pariwisata mengharapkan Wisman masuk, ya kan, orang travel Wisman masuk itu nggak gampang loh, karena itu kan masalah main ya, orang berasa aman apa enggak ke Batam. Benar. Ya kan, kalau kayak minggu lalu kita seminggu masih ada berapa tuh yang positif 50-an. Mana ada orang wisatawan dari luar kota yang mau ke kita. Jadi itu mesti diselesaikan. Nah, sementara sektor-sektor lain kan tetap berjalan gitu. Nah, masalah kapan akan baliknya ekonominya tentu kan terkait dengan kondisi pandeminya. Ya kan, kalau pandeminya bisa terkontrol pelan-pelan, sektor pariwisata bisa maju lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Tapi itu pun lokal. Ya kan, kalau sekarang ini pariwisata dibuka itu kan lebih banyak memang masyarakat lokal lah ya, gitu. Tapi kalau ngarepin yang dari luar ya kita harus usaha. Ya, nah jadi ya walaupun pandemi ya kita nggak bisa, istilahnya ya udah mati, nggak bisa. Ya kita harus usahakan pandeminya dikontrol ya, untuk ngilangin nggak bisa kan? Belum ada vaksin kan? Nggak tahu nanti setahun atau 2 tahun lagi. Kita belum tahu juga kan? Belum tentu. Tapi kan kita mesti bagaimana dengan kondisi masih ada virus, tapi kita bisa produktif. Benar. Nah itu yang penting. Nah itu kalau ngomongin masalah produktif nih, kan banyak juga nih kan teman-teman kita di luar sana yang terkena dampak COVID ini. Iya, Akhirnya banyak kehilangan sekali. pekerjaan, ada yang dirumahkan. Ya. Nah, kira-kira nih tanggapan Bapak gimana nih orang-orang teman-teman kita di luar sana biar bisa tetap bisa produktif gitu? Ya gini Atau ya. apa yang bisa dilakukan, bisa Kalau mau bisa produktif, salah satu misalnya ya Tribun rekrut banyak-banyak dah untuk ini nih, timnya kan gede nih, bikin lebih gede lagi. Ya, boleh. Contoh, saya kaget juga kan begitu datang podcast, banyak juga orangnya, ada 10-an ya, gitu ya. Nah itu, dan ini ke depan kan yang media komunikasi seperti ini kan akan lebih banyak lagi. Sekarang kan banyak webinar tuh. Iya benar. Iya kan, podcast ini podcast pertama saya nih. Mudah-mudahan nggak yang terakhir ya. Terus-terusan kan. Nah, berarti kan sektor ini kan pasti ada lagi perlu orang. Iya kan, dan ini pasti anak muda gitu kan. Kayak enggak kan. Itu dan banyak lagi yang lain kan. Kalau jaring pengaman sosial gini ya. Misalnya yang kebetulan dirumahkan ya kan, atau baru mau selesai kuliah gitu, ya kan, lapangan kerja kan susah sekarang. Benar. Ya sekarang ada jaringan pengaman sosial itu ya bisa training di program pemerintah, kartu prakerja itu daftar ya kan, ada bisa pilih course-nya apa di sana ya kan, nanti dapat insentif ya kan. Mudah-mudahan di sana dapat skill baru. Ya tapi kita mesti jujur bahwa dengan kondisi ekonomi sekarang kayak gini nggak gampang. Ya kan gitu loh. Tapi saya yakin sih bisa lah ya, karena misalnya sektor food ya, anak perempuan saya di Bandung, dia di rumah kan tuh kerja. Dia sekarang jualan apa istilah baru open PO ya, open PO jualan rendang. Gitu, jualan makanan gitu. Nah ini anak-anak muda pasti bisa. Dan pasti banyak sektor lain. Teman-teman anak muda ya harus kreatif ya, apalagi yang buat anak-anak muda tuh agar survive mereka harus kreatif Pak ya. Harus survive. Iya. Harus survive. Iya. Amerika dalam 3 bulan 40 juta loh yang penganggur baru. Iya. 40 juta. Itu negara semaju Amerika ya. Negara adidaya. Iya, itu 20% atau 25% dari angkatan kerja dia loh. Lebih parah lagi karena dia lockdown yang lebih parah ya gitu ya. Ya kita pun parah juga ya, tapi ya harus cari jalan ya lewat sekarang new skill, sektor-sektor yang baru seperti media, jualan makanan online dan lain banyak lah yang saya pun nggak tahu ya. Tapi kan ada channelnya kemana ya. Saya lihat di YouTube di mana itu banyak sekali pelatihan-pelatihan new skill ya. New skill. Iya. Pak Ari, Oke, di kondisi seperti ini kan teman-teman di luar sana yang mungkin terdampak pandemi kan harus kreatif atau harus survive. Ya. Kita ngomong soal tema kita hari ini kan soal diksi COVID-19 ini kita lawan atau damai atau kita berdamai itu dia. Nah, ini ada hubungannya dengan ya kalau mau survive kita lawan atau berdamai. Kalau menurut Pak Hari itu ini sebenarnya apa yang benar itu yang mana? Istilahnya kita harus berdamai atau harus kita lawan atau yang berdamai yang seperti apa atau kita lawan yang seperti apa ini? Nah. Itu jangan-jangan kita lawan malah kita nggak survive gitu kan? tadi kan narasinya COVID-19 kita berdamai atau lawan. Kalau menurut saya damai dan lawan.
damai dan lawan. Iya. Kapan kita berdamai, kapan kita lawan? Gini, damainya tuh maksudnya kan COVID-nya kan bakalan ada terus. Contoh nih ya, negara yang kayak Eropa di mana itu, yang udah reda COVID-nya, terus ini kan? lagi naik lagi. Iya. Korea, Iya. Korea naik lagi. Betul. Jepang, ya kan, depan mata kita Singapura, ya kan, gitu. Jadi ini akan ada terus sampai nanti ada vaksinnya, gitu loh, ya kan. Dan itu kita nggak tahu kapan. Ada yang bilang katanya tahun ini, ya nggak yakin saya ada ya. gitu. Jadi kita harus siap hidup ya, karena kutip lah ya, istilah ya, berdamai dengan itu, gitu loh. Jadi ini akan ada terus. Bagaimana kita hidup dengan adanya COVID terus? Berarti kita hidup di antara virus-virus itu, benar. gitu loh. Ya kan, karena ya pengalaman negara yang udah maju dah, yang penanganan kesehatannya luar biasa lah, ya kan. Udah turun, dia nongol lagi. Wuhan, ya kan naik lagi, gitu. Nah, tapi gimana cara hidupnya, kita mesti lawan. Ya kan, lawannya bagaimana? Ya kita harus pola hidup yang baru dong, ya kan. Jadi harus nerima ya kan, soalnya banyak yang nggak ya, banyak yang shock tuh katanya. kalau nerima kata itu nerimo katanya, nerima pasrah, ya nggak bisa pasrah dong, ya. Jadi, kan gimana? harus misalnya ya kayak gini nih sekarang nih, pakai masker. Mau nggak mau ya, Harus. meskipun kita agak Ini sulit apa ya. salah satu bentuk perlawanannya kita pakai masker, Perlawanan, kita ya kan, pakai ya, ini, masyarakat ya, ya kan, kita physical distancing, semeter setengah nih kan, kita kan. Kemudian ya pemerintah juga mesti kasih edukasi ya, termasuk Tribun Batam, ya kan, kasih edukasi ke masyarakat. Misalnya yang saya lihat depan mata ya, misalnya di pasar, walaupun pengelola pasar udah kasih pengumuman terus, ibu-ibu ya kan, dijaga physical distancing, tapi kan ibu-ibu kadang-kadang nggak sabar, deket-deketan, gitu mau deket-deketan mau bayar. Nah itu harus dilawan dengan cara misalnya dikasih garis semeter setengah, ya kan. Bentuk konkretnya itu ya. Bentuk konkretnya Iya, itu, iya. ya kan. Nah, kemudian ya kita lawan ya, karena kalau buat saya sih ya hidup sehat, misalnya ya kan, kita Vitamin. olahraga, makan sayur, gitu kan. Kira-kira gitu, itu mesti kita lawan. Iya. Baik secara pemerintahan maupun yang penting kita masyarakat sendiri dong. Berarti Kita sendiri, iya kan. Kalau kita semuanya tertib ya, saya yakin loh, 1 bulan lagi aman Batam. Kalau kita tertib, gitu. Tapi kalau masih ada yang masih ngeyel ya. Makanya kita susah mesti juga. ingetin teman-teman dong, jaga kesehatan ini kan untuk kita bersama. Benar. Kita gini, kan begitu ada 1, dia cepat naiknya jadi 100 kalau didiamin, jadi 1000. Betul. Makanya untuk ini kan kita mesti bersatu untuk melawan itu. Nah, sebenarnya itu dia mungkin tantangan terbesarnya untuk saat ini ya. Gimana caranya kita mengedukasi seluruh masyarakat untuk mau tertib. Nah itu kerjaan bersama dan khususnya Tribun. Kita mesti jelasin ya. Edukasi, kita kasih Edukasi. informasi yang positif. Tanpa Iya, bosen-bosen. kita undang senior ini yang sesepuh lah istilahnya. Jangan Untuk kasih itu. Memberikan wejangan ya pada anak muda. Sentimen apa di belakang tua senior, jangan gitu dong. Saya baru sekali seumur-umur ngobrol sama anggota DPD ya baru kali ini. Dan perlu kan, Perdana, ya. istimewa kan? Nggak semuanya orang bisa ngobrol sama wakil rakyat. Biasanya itu terhalang dengan tembok-tembok tinggi ya. Enggak. Kalau mau ngobrol sama saya di kedai kopi pagi-pagi ada saya. Habis jalan pagi, langsung ngopi. Saya bayarin lagi. Waduh, ini kan makan sering ngajak kopi nih Pak berarti. Biasanya Pak Hari ya ini. Jadi kalau Humble ya. menurut saya tuh ya kita damai karena memang mau nggak mau. Berdamai maksudnya virus ini masih akan sama kita loh. Menurut saya mungkin 2 tahun ke depan, tapi kan nggak berarti mesti mewabah karena kita lawan. Jadi kita damai dan kita lawan. Itu ya kan, supaya dia nggak meledak kan. Benar. Pak, tadi kan Pak Hari bilang untuk survive ya kita harus sehat, minum vitamin, makan. Dan masalahnya tuh sekarang juga kerja nggak ada kerjaan, Benar. PHK nggak punya ini, suruh beli vitamin. Pak Hari sendiri pernah punya pengalaman nggak dulu waktu zaman muda atau ya mungkin seumur-umur perjalanan hidup Pak Hari pernah mengalami masa-masa sulit, masa susah gitu, mungkin bisa sharing Pak Hari buat teman-teman. Ya mungkin kondisinya beda ya, tapi paling nggak kondisi sulitnya itu yang mungkin bisa bisa kita ambil pelajarannya ya untuk zaman muda ya. Sekarang pun saya masih pemuda, cuma pemuda yang udah ya senior gitu. jadi kalau mau susah pas muda aja ya, tuanya harus bahagia.
Gimana Pak Ari? Tapi gini, memang ini pengalaman ya. Mm-mm. Waktu krisis Indonesia tahun 98. 98, oke. 98 kan? Mm-mm. Waktu itu saya masih muda banget tuh, ya kan? Itu Pak Ari di mana? Di Batam. Di Batam, Di Batam, di Batam. Itu kerja? Waktu itu saya masih di Indomobil kan? Oh, dari Di Indomobil kan. Kalau ya udah lahir belum ya? Oh, udah, tapi masih kecil banget kan. Nah, ya kan? Masih jalan-jalan lah. Iya, masih nempels deh ya. 98 itu krisis. Oke. Kayak Amerika sekarang, bakar-bakaran, Benar. bakar-bakaran, Penjarahan. penjarahan, gitu loh di banyak kota besar. Oke. Ekonomi hancur, iya kan? Nah, tapi bisa lewat tuh kita, iya kan? Nah, gimana caranya? Tentu kita nggak boleh nyerah. Kita nggak boleh nyerah. Nah, kalau saya lihat pemerintah waktu itu krisis kan mulai 98 tuh krisis mata uang di Asia, Betul. iya kan? Betul. George Soros tuh, Masuk, iya iya. kan? Dari sana krisis mata uang, krisis perbankan, gitu loh. Orang jadi ngeras ngambil duitnya dari perbankan nasional, iya kan? Bank-bank pada ambruk. Iya kan, nah suku bunga melejit gitu loh, sehingga ekonomi kacau. Dari sana problem sosial, bahkan sembako nggak ada, apa segala macam gitu loh, sempat, ya kan, makanya jarah-jarahan. Ya termasuk waktu itu krisis politik, ya kan, Soeharto turun kan, jadi waktu itu krisisnya saya rasa kan lebih multidimensi daripada sekarang. Tapi sekarang ini bukannya bukan lebih ringan, tapi ini kan krisisnya ada krisis pandemi kan, virus kan, sehingga supaya virusnya nggak meledak, nggak mau kita mesti membatasi kegiatan kita. Betul. Tapi kita kan nggak bisa semua orang di rumah terus. Nah, oke, gimana ngelewatinnya? Pada waktu itu ya stres berat saya. Perusahaan itu sudah berkeluarga Pak? 98 udah punya anak. Oh, oke. Udah berkeluarga. Udah. Waktu itu saya udah umur 30-an dah, ya kan? Umur 30-an. Jadi pada waktu itu saya ingat perusahaan besar ya, tempat saya kerja sebagai profesional, banyak pinjam dolar. Sementara income kita rupiah. Gitu loh. Sementara nilai rupiah anjlok. Sehingga utangnya langsung jadi 6-7 kali lipat. Hancur. Ya kan, itu stres berat. Buat saya sebagai penanggung jawab perusahaan itu. Ya. Ya, tapi saya jalanin pelan-pelan, akhirnya bisa selesai juga tuh. Ya. Tapi ya dari situ ada memang berat, bukan cuma dari sisi profesional ya, tapi dari sisi pribadi juga kan, gitu loh. Kita mungkin saya terlalu menginternalize itu ya, tapi kita bisa lewati, dan banyak pada saat krisis itu ya kan, banyak justru teman-teman yang bisa usaha-usaha baru, menemukan peluang baru karena mungkin terpaksa, gitu loh, ya kan. Mau terjun ke situ, dia jalanin, malah betul. Waktu itu nggak ada yang namanya podcast, nggak ada yang namanya jualan OpenTO, ya kan, atau GoFood, nggak ada. Belum ada Tokopedia. Nggak ada training online, nggak ada tuh. Sekarang ada semua itu. Gitu dipermudah semuanya. Bisa jauh lebih gampang, gitu loh, ya kan. Kita bisa dulu kalau mau jualan makanan mesti banyak kenalan, tawarin satu-satu. Kalau sekarang kan taruh aja di platform yang tepat, gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi artinya apa? Kalau tadi Pak Ari sampaikan, ya tidak hanya sabar tapi ya kreatif, memanfaatkan peluang, gitu. Usaha terus. Yang penting ada kemauan aja banyak yang bangkit. Usaha terus. Jadi di tiap kesusahan tuh ada kesempatan. Iya kan? Dan yang bisa adaptasi itu adalah akan jadi pemenang. Iya. Nah, yang mudah-mudahan yang gampang adaptasi yang muda-muda kayak gini dong. Iya. Siap. Iya, kalau kayak gini mau suruh adaptasi ya bisa, tapi ya pelan-pelan. Gitu. Enggak, aku tuh penasaran. Pak Hari ini kan di Indomobil kan di otomotif ya. Benar. Sekarang bisa jadi anggota DPD itu ceritanya gimana? Jadi DPD itu berarti Pak Hari itu 2 periode kan Pak? Ini periode kedua ya? Ini periode kedua di DPD. Ya, sebelumnya di DPD. saya di DPRD provinsi 2 periode. Oh, di DPRD provinsi 2 periode? Iya. Di DPD 2 periode? Periode kedua sekarang ya. Berarti 4 periode menjadi politikus. Dulu kerja di otomotif. Ceritanya gimana Pak? Bisa? Itu motivasinya apa yang mau terjun gitu? Jangan-jangan karena dulu ada
ada itu terus nyari peluangnya di politikus malah sukses? Enggak. Tapi Gimana, Pak? Tapi bisa masuk politik karena 98. Oh, itu yang jadi trigger ya, Pak? Awalnya, Menjadi Pak, ya? trigger. Jadi karena 98 akhirnya saya berusaha sendiri. Oke. Kalau saya masih di mobil mana boleh berpolitik? Nggak boleh, ya kan? Itu profesional, saya dilarang oleh perusahaan untuk berpolitik. Jadi saya usaha sendiri, ya kan? Kemudian 98 tuh sebetulnya trauma nasional ya. Benar. Dan trauma buat saya pribadi, ya kan? Karena terjadi kerusuhan yang luar biasa. Gitu. Orang-orang yang nggak ngerti pun jadi korban, ya. Jadi kemudian datang tawaran untuk bikin partai gitu loh. Karena itu trauma buat pribadi juga, selain itu trauma nasional, saya rasa wah ya oke lah kita coba, nekat gitu. Nekat. Bikin partai baru ya? Iya, bikin partai, saya dirikan partai untuk di Kepri. Gitu. Partai PIB waktu itu. PIB itu apa? Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Ada yang pernah dengar? Ya. Ini orang-orang lama kalau tahu ya. Dulu Ahok di sana, Ahok untuk Belitung, ya kan, saya untuk Kepri. Gitu. Iya. Jadi dari sana. Oke. Dari sana kalau nggak ada kejadian 98 ya saya mungkin masih nyaman-nyaman aja bisnis Di ya otomotif kan? ya? Iya, di otomotif mungkin ya. Gitu. Tapi ya karena itu saya ya keluar, tapi ada kesempatan itu mungkin karena sayanya cukup nekat, saya ambil partai itu, dirikan partai, ya kan, masuk dah, gitu lah. Akhirnya masuk ke DPRD. Itu ceritanya sampai Ya, sekarang. ini orang yang nggak tahu mungkin ya. Ternyata ini salah satu motivasi Pak Har akhirnya terjun ke dunia politik karena tragedi 98. Tapi bukannya saya nganjurin semua orang ke dunia politik ya. karena kemungkinannya sangat kecil untuk jadi anggota DPD, ya kan. Se-Indonesia cuma 136 anggota. Tapi maksudnya kan ke sektor ke bidang-bidang yang baru kan, ya kan begitu. Jadi yang penting ya kita ada keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi susah nggak sih Pak Ira bisa sampai duduk di kursi DPR ini? Prosesnya tuh gimana sih Pak? Berat nggak sih? Prosesnya ya karena Ya apalagi ini kan inilah pengalaman sama anak-anak muda, siapa tahu yang punya cita-cita nantinya mau duduk di Senayan sana. Atau nyangka nggak Pak? Nyangka nggak waktu itu akan jadi politikus? Nggak nyangka. Gini ya? loh, saya kan dibesarkan di era Orde Baru. Zaman Pak Harto. Pada waktu itu kan nggak ada kebebasan bicara, ya kan. Terus apalagi buat orang-orang Tionghoa kayak saya gitu kan, nggak usah cerita masuk politik, ngomong politik aja nggak boleh sama orang tua saya. Iya ya. Akhirnya jadi ketua partai. Tapi apa ya? Memang susah. Saya nggak ngerti. Saya di organisasi itu organisasi bisnis, nggak pernah namanya jadi BEM. Ya kan, jadi Senat, organisasi politik nggak pernah, saya nggak pernah, nekat, ya tapi ya di mana ada kemauan mudah-mudahan ada jalan, ya kan. Tapi jangan cari yang kemungkinannya terlalu kecil, yang 136 dari seluruh penduduk Harus Indonesia. lihat peluang ya. Kan peluang banyak, misalnya kan kita bisa mencoba, misalnya ya bisnis casting atau apa gitu, yang lagi ini sekarang banyak lah. Tadi saya baru dengar, baru nonton ada yang punya bisnis ekspor sayuran dari Jawa Barat ke Singapura loh. Dari Jawa Barat sayuran loh. Dari Jawa Barat ke Singapura. Singapura perlu banget, gitu loh. Itu baru saya nonton, itu kan sebenarnya bisa ya. Iya. Apalagi kita lebih dekat ya. Tapi tentu di sini pemerintah harus mendukung ya bisnis baru ini. Betul. Gitu loh. Pak Hari ini kan Dewan Kehormatan PSMTI Kepri juga ya, masih Pak ya? Masih. Di organisasi banyak, terus beliau ini juga pernah atau masih Pak Ketua Popsi Kepri? Biliar. Ya? Pernah ya. Banyak nih. Sejak saya udah tugas di Jakarta, ya itu akhirnya diteruskan sama orang lain lah. Karena saya udah gak ada waktu lagi kan, sebagian besar waktunya di Jakarta. Iya. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Inti Batam. Jadi Pak Hari ini juga Wakil Ketua Dewan Ya Kehormatan itu sih Inti organisasi Batam. sosial lah ya. Organisasi sosial ya. Organisasi Jadi, sosial. Aktivitas Pak Hari di luar DPD masih aktif juga di kegiatan sosial Pak ya? Ya memang kalau saya rasa kegiatan politik nggak terlepas dari kegiatan organisasi sosial ya. Apalagi sekarang. Iya. Tapi nggak berarti kita sebagai manusia mesti masuk organisasi sosial ya untuk membantu orang. Kita semua bisa kok. Iya kan? Ada teman kita yang down ya kita
bantu semampu kita kan. Itu nggak mesti jadi anggota dewan lah. Siap. Iya, Benar nih Pak itu. Arni. Sebelumnya kan lu sebelum akhirnya terjun ke dunia politik ya, karena Yeah. pengusaha ya kan, pembisnis lah istilahnya. Yeah. Itu untuk terjun ke dunia politik tuh ada tanggapan istri gimana tuh? Atau ngizinin nggak awal sih atau langsung ya ngedukung aja atau Orang tua saya nggak tahu sampai saya dilantik jadi dewan. orang tua yang nggak tahu? Nggak tahu. Nekat tuh, Pak. Ya nekat. Tapi ketika orang tua tahu gimana tanggapannya, Pak? Ya udah. Oh. Ya mungkin bangga juga kali ya. Untungnya Ya, jadi, untungnya jadi kalau Untungnya jadi. kalau nggak Itu jadi lagi ya. cerita ya. Tapi sempat gagal juga. Oh. Sempat gagal juga, maksudnya nggak langsung jadi Iya. anggota dewan. Oh. Iya gitu, Iya. nggak langsung. Jadi ya di mana-mana kita berusaha. Kalau gagal tuh biasa. Yang penting jangan takut mencoba. Gagal bangkit lagi. Nah, betul. Tapi kalau untuk istri support terus berarti ya. Ya, cuma ya yang penting istri jangan banyak-banyak terlalu ke Iya, dalam iya. lah, nanti puyeng dia. Kalau dunia Semoga politik istrinya ya, Pak Ari kalau dunia politik nonton. ya. Nih. Tapi istri saya mendukung kok sekarang. Mendukung ya? Mendukung ya. Gimana, Pak? Ya gimana ya? Ya dia mendukung ya. Gimana ya? Itu kan udah pilihan hidup suaminya gitu kan. Ya. Ini nonton dia, ibu nonton nih Pak ya. dia sih kadang-kadang melihat Instagram juga. Astaga. Pak Ari, Iya. ini soal digital, terus kayak kita sekarang live di Facebook Live, di IG, di Instagram. Kalau ngomong soal teknologi, sekarang kan di semua serba digital, gitu. Apalagi kasus era pandemi seperti ini, banyak berita-berita hoax, banyak konten-konten yang justru membuat orang takut. Iya. Itu menurut Pak Ari, buat teman-teman muda kayak teman-teman Tribunus itu bagaimana menyikapi itu? Bagaimana mau filter, menyaring? Nggak cuma buat yang muda ya, termasuk yang tua-tua kayak saya ya. Oh ya, siap ya. Gimana Pak? Itu kan namanya digital literacy ya. Mm-hmm. Digital literacy maksudnya apa? Kemampuan membaca ya kan, secara digital. Ya kita sebenarnya seperti membaca secara kritis. Kalau kita baca suatu berita beredar di WA grup kita atau di Facebook page ya kan, kita jangan telan itu mentah-mentah dong. Kita harus search dong, ya kan? Kan punya smartphone, search Betul. dong, ya kan? Pastiin sumbernya. Pastikan sumbernya, ya kan? Yang ada sumbernya aja bisa koreksi. Oh, iya, betul. Ya kan? Kita coba akses ke sumber primernya. Nah, misalnya mengenai masalah COVID, ya kan? Kita akses dong ke WHO, ya kan? World Health Organization atau Kementerian Kesehatan, gitu loh. Informasi yang primernya, ya kan? Ada yang bilang katanya minum air hangat virus nggak bisa lewat kerongkongan dong, gitu kan? Ya minum air hangat mah boleh-boleh aja, Iya, tapi bahwa nggak salah minum itu. air hangat sehat-sehat ya. Iya. Tapi nggak berarti minum air hangat jadi kebal COVID kan. Pesantren nggak pakai masker. Iya. Makanya Nah, yang gitu. pakai Jadi kunyit kita lah segala macam harus pakai kan. common sense lah. Harus pakai common sense dan harus cek sumber berita primer. Gitu loh, biasakan. Ya kan sekarang kan gampang. Kalau zaman saya mau cek sumber informasi mesti ke library, mesti kartu indeks. Kalau nggak pernah ya kamu ngalamin kartu indeks ya? Nggak pernah dengar. Masa sih? Ya kan kalau ke perpustakaan mesti kartu indeks. Kalau sekarang kan kalau di tinggal perpustakaan ada. iya, sekarang tinggal ngetik, nggak usah ngetik, tinggal ngomong aja ke smartphone kita. Benar ya. Iya kan, apa sih tentang ini gitu. Jadi jangan telan mentah-mentah informasi yang disebarkan lewat WA group atau lewat Facebook page atau apapun itulah atau sosial media gitu kan. Jadi ada- Contoh, iya kan? Contoh misalnya yang Donald Trump Iya. dia ngomong, ya kan sampai Twitter mesti kasih warning loh. Iya. Ya kan? Berani banget ya. Itu loh, Facebook nggak kasih warning, ya kan? Pegawai-pegawai Facebook pada protes. Bayangin. Jadi harus pakai common sense kita. Iya. Ya kan kita harus search sumber-sumber berita yang lainnya gitu. Harus seperti itu, jangan pasif. Gitu. Pak Ari termasuk aktif di sosial media? Waduh, enggak. Oh enggak, tapi Enggak. ada punya akun Pak ya? Punya, Oh, tapi iya. kalau dilihatnya nggak aktif karena saya nggak sempet baca WA aja kadang-kadang yang pagi punya bisa malam baru sempat kebaca Wah. pelan-pelan gitu loh. Ya, Orang sibuk. bukannya nggak mau ya. Berarti sibuk ya Pak. Iya, bukannya nggak mau, kan karena begitu banyak kan, ya, jadi pelan-pelan jadi minta maaf dah, ya kan. Ya kalau sosial media, Facebook ada, ya kan, tapi nggak gitu aktif ya, nggak aktif lah.
Kecuali pas kampanye kemarin. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Ya mau nggak mau kan saya jadi pakai tim untuk kampanye ya kan, tapi kalau untuk sehari-hari saya istilahnya merespon gitu kan, Betul. udah nggak sempet lagi saya. Iya. Minta maaf saya gitu. Jadi kalau untuk sekarang di kegiatan-kegiatan di rumah nih Pak, sekarang jadi ngapain lagi Pak? Selain di luar pekerjaan Pak? Ya selain meeting online tadi. Selain meeting online kan saya karena dengan di rumah ya saya lebih santai, saya jadi bisa lebih banyak baca sumber-sumber berita primer atau buku-buku yang tadinya saya nggak ya kan, ya saya bisa satu hari ya olahraga 2 kali, pagi sama sore, bisa main sama si kecil saya gitu. Jogging Pak, jogging atau apa? Bukan jalan cepet, Oh, jalan cepet. Anak ada berapa Pak? Hah? Anak ada berapa jadi? Tiga. Itu cewek, cowok? Ngapain Cowok, nanya cewek. cowok? Siapa tahu ada yang sumuran kan? Anak cewek kedua saya umurnya 23. Di Bandung dia. Saya rumah di Bogor. Bogor ya. Pak, Oke. jawab salah satu pilihan kata ini Oke. dengan cepat ya, nggak boleh mikir ya Pak ya. Nggak boleh mikir ya. Ya, pilih salah satu jawaban dengan cepat. Enggak apa enggak? Nah, ini Bapak salah satu pilih ya. Iya. Bapak pilih Kepi atau Bangka? Kepri atau Bangka ya? Kepri atau Kepri Bangka? lah. Oh, Kepri. Benar aja enggak. Politik atau bisnis? Politik. Politik. Udah murtad nih. Bukan, karena politik impact-nya lebih banyak orang. Oh. Kalau dulu saya bisnis, orang yang ikut saya mungkin 50, 100. Kalau sekarang impact-nya terhadap Impact-nya Lebih mulia ya. Lebih luas Ya. juga ya. Lebih bermanfaat kalau dengan politik. bisnis juga Maksudnya oke, gitu? bisnis juga oke banget. Ya, Ya. tapi ini kan pilihan kan, saya udah kecemplung. Oke. Iya. Terus nih kita lagi di warung kopi deh. Pak pilih kopi apa teh? Kopi, Kopi. Oh, ini kopi. Oh, iya. Penikmat kopi banget ya. ya karena bisa sambil tahu sendiri kan. Gak mau ngomong di sini kan, kan bisa sambil ya. Benar. Bisa untuk lebih rileks juga Pak ya. Relax, Pak, satu, Pak. Santai-santai. Iya. Morning bakery atau Starbucks? Morning dong. Boleh. Morning. Kita Betul harus banget. cinta Produk produk lokal. lokal. Ya, ya. habis ini ya morning bakery dipromosin ya Pak. Iya. Ya. Lebih enak, lebih murah. Nah, ini sepak bola atau biliar? Biliar, sepak bola saya nggak kuat lagi. Tapi dulu Nonton waktu- doang. Waktu masih muda tapi Kamu ngejek. Pertanyaannya biliar sama. Nonton doang. Terus tapi kalau sekarang masih jago ya main biliar ya. Kagak, ya bisa-bisa aja. Udah lama juga nggak main. Udah lama Tapi juga. kalau isian kecil-kecil boleh lah. Tapi bisa ya. tadi sempat nyinggung Donald Trump atau Kim Jong Un? Yang penting bukan Donald Trump. Sorry, yang penting bukan Donald Trump. Bikin kacau Amerika ya. Iya, dia tuh gimana ya? Ya, Gimana, ya Pak? gitulah. Lebih baik no comment lah ya daripada komennya nggak bagus. Loh, tadi udah komen apa hari Oh. udah milih nggak Donald Trump kok? Contoh lah ya. Oh. Contoh ya. Twitter yang nggak pernah komentar aja sampai bilang hati-hati kalau baca ini. Oh. Gitu loh. Dia menurut saya dia bicara itu banyak bohong di Twitter loh, di sosial media loh. Dan dia pada saat Biasanya perlu ditranslate nih, biar Iya. Donald Trump tahu nih. pada saat terjadi kerusuhan rasial di negaranya, dia bukannya mendinginkan suasana, malah dia bilang, iya kan, begitu penjarahan tembak aja. Sempat muncul pernyataan itu kemarin Well, ya. when the looting start, the shooting start. Oh, iya. Itu kan gimana ya? Ya kan sebagai kepala negara tentu tidak harus seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Bisa Dan- lebih bijak harusnya ya. Iya, gitu. Malah tambah memantik. Nyiram bensin lagi dia. Iya. Gitu loh. Iya kan? Oke. Jadi pilihannya yang penting bukan Trump ya. Saya ya. Kim Jong Un. Oke. Gini, Kim Jong Un kan nggak nyusahin kita. Ya. Amerika ya. Meskipun secara citra kesannya nggak kurang baik, tapi tidak berdampak Ya. negatif ke kita ya Pak ya. Ya dia ngancam-ngancam Amerika, sama ngancam-ngancam Jepang gitu. Korea Selatan. Masih lebih baik lah daripada Ya, Donald Trump. nggak ngaruh ke kita. Iya. Apalagi nggak? Nah, ini untuk sosial media nih Pak. Pilih Facebook atau Instagram?
Facebook kali ya. Sebenarnya saya pun Facebook pun ya gimana gitu ya. Atau apa ada pernah pengalaman gak enak gitu, atau di Facebook? Gini ya. Pernah dibully kan di Facebook? Enggak. Saya nggak peduli. Orang ada ngomong yang 1-2 lah, yang ngomong rasis ke saya tuh saya nggak tanggapin. Tapi gini, Facebook dengan algoritmanya, dengan kebijakan manajemennya, sehingga hoax bebas beredar di Facebook. Oke. Iya kan? Dia pemilu itu dia terbukti kan berdasarkan hasil hearing atau rapat dengar pendapat di Amerika itu terbukti bahwa Rusia lewat agen-agennya mempengaruhi pemilu di Amerika. Dan itu bayar ke Facebook kan, gitu. Jadi memang sosial media itu banyak positifnya, tapi negatifnya juga ada. Dan itu belum di handle dengan baik atau dikendalikan oleh Facebook. Contoh sekarang ini, yang barusan aja, dalam seminggu ini, Twitter kasih pernyataan, di tweetnya Donald Trump. Kalau gini coba ya, kira-kira kalau bacanya hati-hatilah, cek lagi faktanya. Facebook enggak. Iya kan? Gitu. Jadi dia ya demi bisnis dia memperbolehkan hal-hal hoax beredar. Gitu loh. Padahal tugas media kan, tugas media termasuk Tribun adalah bagaimana menyampaikan hal yang benar, yang benar. Apalagi Facebook yang begitu reach-nya begitu luar biasa kan. Jadi menurut saya Facebook ya kurang beretika. Iya. Buat Pak Hari ada pertanyaan di Facebook Live ya. Yang mana? Facebook Live ada Akira Maulana nih. Ini Pak Hari nih, setuju nggak nih Batam diterapin new normal? Padahal penyebaran COVID masih banyak nih. Wah ini nih. Kesannya normatif tapi aku yakin bener nih Pak. Kayaknya banyak yang nanya bener. Dan kayaknya banyak juga yang nggak setuju. Begini, Nah, nih kalau pro dan kontra lah ya, Iya. dengan adanya new normal di kalau Batam menurut ini. Pak Hari seorang anggota DPD RI ini langsung nih. Begini ya, kita memang nggak bisa istilahnya tutup terus. Kegiatan usaha, kegiatan sosial termasuk rumah ibadah dan lain sebagainya, ya kan? Itu pun kalau dibuka harus dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat ya. Tapi menuju new normal itu kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah dalam misalnya 2 minggu terakhir yang terinfeksi, yang positif gitu, positif baru itu sudah sangat menurun. Kalau kejadian seperti minggu lalu masih sekitar 50, ya kan, minggu lalunya berapa puluh, sebelumnya kan nggak seberapa kan, itu nggak boleh, gitu loh. Itu menurut saya itu berpotensi terjadi lonjakan lagi, sehingga nanti terpaksa harus tutup lagi, oke? Ya, jadi pemerintah Kota Batam dan seluruh masyarakat Batam sekarang ini harus kerja keras. Bagaimana supaya dalam 10 hari ke depan, 2 minggu ke depan itu turun, sehingga kita bisa new normal dengan PD. Nggak, berarti maksudnya penerapan new normalnya diundur dulu 2 minggu lagi gitu maksudnya Pak? Gimana? Ini hari tanggal berapa? Hah? Oh ini ya? Tanyanya tanggal 15 ya? Iya, kan ada waktu nih. Sampai tanggal 15 ada waktu kan 2 minggu kan? Ada waktu 2 minggu. Kita semua mesti sama-sama bagaimana caranya supaya nggak ada penularan baru atau sangat minimal. Jangan kayak minggu lalu dong, 1 minggu berapa tuh? 50-an. Iya. Kalau kayak gitu sangat beresiko tinggi. Iya. Bisa terjadi ledakan. Oke? Makanya ke depannya harus seperti itu. Ya kan, harus semuanya serius. Misalnya di pasar, ya kan? Misalnya ya di anak-anak sekolah nih katanya gimana Pak? Kalau anak-anak sekolah mending dimasukin atau anak sekolah lebih beresiko ya. Lebih beresiko ya. Dan ada cara lain. Sementara ini ada cara lewat virtual learning kan, gitu. Ya kan, sangat beresiko. Ya, coba kita lihat contoh Korea, contoh lihat Jepang, contoh Eropa. Ya kan langsung timbul itu. Tapi sebenarnya begini. Walaupun nanti dibuka pun, ya kan misalnya ditunda lah berapa bulan. Ada kemungkinan nanti timbul juga. Tapi kita pemerintah khususnya gugus tugas dan kita masyarakat harus siap. Begitu ada kejadian satu, bagaimana langkah kita sehingga itu tidak menyebar. Betul. Nah itu yang paling penting. Langkah cepat ya. Kesiapan itu. Nah itu bukan cuma pemerintah, ya kan, kita semua. Masyarakat. Ya, kita semua mulai dari bersatu. Mulai dari kita. Mulai dari kita. Ya kan, misal ada teman yang kira-kira ya ada gejala-gejala gitu.
yaudah kita ke puskesmas yuk, gitu kita cek ya kan, jangan takut ya kan, harus ya diajak lah gitu Nah, ya. itu dia mungkin Harus gitu. salah pahaman juga di masyarakat mungkin karena begitu dapat kabar di Batam akan diadakan new normal, jadi seolah-olah wah kita udah bisa keluar lagi. Iya, Ya, makanya tadi angkat maksudnya- seperti Lain tema kita lagi. yang kita bahas soal diksi tadi. Kata orang berdamai, orang Atau malah kita- mengartikannya jadi ya mereka boleh bebas. Iya. Kan nggak seperti itu kan Iya, Pak ya? iya kan, Iya, ya. kadang-kadang damai itu ada konotasi pasrah. Iya. Nah, awalnya gitu. Iya. Iya kan, justru normal ini penekanannya harus di new-nya. Bener. Normal perilaku baru, Hmm. kebiasaan baru. Ya harus jaga jarak. Harus ya kalau nggak ada cuci tangan di sini kita harus siapin sanitizer. Ya kan, harus physical distancing. Ya kan, harus hindari kerumunan. Nah, ini harus selain masyarakat harus pemerintah dan pengelola tempat keramaian. Kayak di pasar gitu kan, gimana supaya ibu-ibu nggak nempel-nempel, Iya. jarak 1 meter. Iya. Harus ngomongin terus kan, Betul, orang kita betul. mesti dibawelin terus kan. Iya. Ya, wah seru nih ngobrol sama Pak Hari. Iya. Kalau nggak stop nggak berhenti. Bener. Kayak Kayak kan pembahasannya ngalir seru ya. Heeh. Jarang-jarang kita ngobrol sama anggota DPD. Kan anggota DPD salah satu kerjaannya ngobrol. Iya. Jadi kapan-kapan kita lanjut ngopi lagi Pak ya. Oh boleh. Ya. Pembahasannya seru dan juga ini juga kali pertama juga saya nih Pak ngobrol-ngobrol sama Pak Har, ngobrol sama salah satu anggota DPR dan mudah-mudahan ke depan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol DPD lagi. sekarang anggota DPD ya. Iya. DPD RI dan juga pastinya dan untuk masih Masih ada pertanyaan? Banyak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. banyak pertanyaan. Heeh. Mau Tapi- dijawab atau gimana? Atau pilihin satu, terserah saya jawab. Ya, bener, Pilihin bener. satu. Bener. Ya kan, yang mana yang kira-kira? Terakhir. Yang tadi akhirnya kan saya udah jawab kan. Ya. Kita mau bacain, kita lihat. Ada pertanyaan lagi nih dari Purba Panggoran untuk Pak Hari Pinto nih, bagaimana tanggapan Bapak tentang rumah ibadah yang sudah diizinkan untuk dibuka atau bisa beroperasi kembali nih tempat-tempat ibadah Pak? Iya. Kan rumah ibadah boleh dibuka itu kalau daerah itu kan sudah hijau. Zona hijau. Zona hijau. Iya kan? Kalau sudah hijau. Nah, ini Batam zona hijau mana? Ya, yang lain kan itu kan kalau nggak salah keputusan menterinya begitu kan. Iya, oke, Ya oke. kan, jadi sekarang ini mungkin persiapan ya. Jadi tadi saya bilang kita itu buka rumah ibadah itu atau ya kegiatan sosial itu atau kegiatan lainnya adalah kita harus ya tentu kita ingin ya, tapi kita harus berhati-hati. Berhati-hati gitu. Jadi ya yang tadinya di rumah ibadah mungkin nempel-nempel, ya kan nanti harus jarak, ya kan? Tetap diatur lagi. Iya, Diatur. rumah ibadah itu harus dipel dulu, ya kan, lantainya. Mungkin kalau ada bangku-bangkunya dilap dulu pakai karbol, ya kan, semua. Terus khotbahnya nggak boleh lama-lama mungkin. Oh. Iya kan? Artinya menurut Pak Hari Iya. dibuka tapi tadi ya di Protokol kesehatannya protokol tetap kesehatannya harus diperketat. di- justru Semua diperketat ya. kegiatan begitu. Oke. Semua kegiatan yang bisa Melibatkan dimitigasi, banyak orang. bisa dikendalikan resikonya boleh buka, ya kan. Tapi itu tentu kan mempertimbangkan protokolnya betul-betul dijalankan. Dan kita bukan dalam, misalnya Batam nih, bukan dalam kondisi positif barunya tuh lagi meledak-meledak, nggak boleh. Mesti lagi udah terkendali gitu, ya, supaya untuk keamanan kita semua. Oke. Tuh. Semoga lah Batam aman lah. Nah itu Biar kita tanggung masih- jawab kita semua, tanggung iya. jawab kita semua. Biar kita masih bisa saling sering mengingatkan, ngopi-ngopi. saling mengingatkan, gitu. Terakhir deh Pak nih untuk Tribuners yang nyaksikan mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman Ya, teman-teman, Pak. ceritain. Ya, Banyak anak muda nih kalau ya. Kapan lagi kita podcast lagi? kita ngomongin tema yang lain apa? Tema yang lain, Ah, ya? Ya. tema kuliner atau apa yang enak, ya kan? Atau apa gitu. Ngomongin kopi atau mungkin di Pak Har suka kopi tadi bilang kan? Boleh, ya kan? Kalau saya kan sukanya kuliner, makanya badannya kayak gini. Nanti ngomongin makan loh Pak, bukan ngomongin. Makan. Kalau bikin kuliner tuh mau masak Oh atau enggak, saya live penikmat, cooking gitu. Enggak penikmat aja. ya. Makasih banyak Pak Ari. Saya Waktunya terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol di Sudah mau mampir di Podcast Tripod. ya. Mm-mm. So thank you Ini kita banget Bapak atas informasinya dan juga berbagi pengalaman ke kita semua untuk Tribuners di rumah juga. Dan itu dia tadi intinya apa yang tadi Pak Har bilang, kita harus bisa berdamai dan juga kita harus bisa melawan yang namanya pandemi ini ataupun Dan. COVID-19 Jadi ini. dan. Bisa berdamai dan melawan intinya. So
pastinya kita dalam menyambut new normal ini kita tentunya kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan kita tetap harus bisa jaga jarak, jaga kesehatan dan sebagainya, tetap patuhi ya Betul. peraturan-peraturan yang ada. Semoga kita bisa jadi lebih baik ke depannya, semoga wabah ini bisa cepat kelar Ya. nantinya ya. Makasih juga buat Tatido ya, tempatnya enak banget, cozy banget. benar. Diundang Pak Ari. Jadi Pak Ari Kopinya ngajak ke sini. rekomen juga Pak ya? Iya, kopinya enak. Ternyata kopinya enak. Oke. Thank you banget juga sekali untuk Tribuners yang udah nyaksiin tayangan ini nggak selesai. So buat kalian yang ketinggalan tadi nggak sempat nonton, Pak, selfie dulu, Pak. nanti kita bakal Oh, tayangin iya. juga di channel YouTube, Iya, iya. channel YouTube Tribun Podcast. Ya, dan jangan lupa juga follow Instagramnya di Tribun Podcast. Kita juga bakal tayangin juga di situ. So thank you banget ya untuk Pak Saya Har thank you semuanya. sama Tribun Podcast. Siap. Tripod ya, Tripod, Tribun Podcast. Makasih banyak.